Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara terkasih, hari ini kita sama-sama merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Ekaristi adalah segalanya bagi hidup beriman kita. Karena dalam Ekaristi kita sebenarnya sedang menerima Tuhan. Dan semoga dengan cara yang sering kita lakukan, yang beribadah, dan juga dengan hormat dan juga sikap percaya, Tuhan boleh ada dan tinggal dalam diri kita. Tuhan juga boleh akhirnya berkuasa atas hidup kita, dan akhirnya membiarkan Tuhan juga membawa kita ke tempat atau membiarkan kita boleh bersatu secara penuh bersama dengan Dia. Maka mari kita sambut peristiwa ini sebagai hadiah besar dalam hidup kita sebagai orang beriman, di mana Allah mau datang, mau hadir bersama dengan kita. Mari kita sambut Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja dalam Ekaristi ini, membiarkan belas kasih-Nya hadir menguasai hidup kita dan membuat hidup kita punya damai kembali. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Engkau mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan. Semoga kami selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Mu, sehingga pantas menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai umat 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 Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Dia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan,
Hai umat Allah, pujilah Tuhan. Hai umat Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala yang syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua dapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati.
Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, saudara-saudara terkasih, hari ini Yesus menyapa kita dengan memberikan gambaran dirinya. Salah satu hal yang dia sebutkan adalah, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Dan yang lain lagi mengatakan, siapa yang makan dagingku, yang makan makanan yang benar dan minum minuman yang benar. Dalam hidup sehari-hari kita juga tidak terlewatkan untuk selalu makan. Dan ya, makan pasti menyenangkan karena yang pertama mencukupkan kebutuhan kita, rasa lapar kita. Namun ada juga orang yang mengalami kesulitan. Mereka bersusah payah mencari makan dengan berjuang, dan sekalipun sudah berjuang mereka tetap mengalami kekurangan makan. Dan kalau makanan tidak ada, otomatis lama-lama orang akan sakit dan kemudian dia akan kehilangan dirinya. Hidupnya pelan-pelan akan mengering, akan sakit. Begitu juga kalau kita sebagai orang beriman, kalau kita tidak menerima Tuhan dalam hidup ini, maka lama-kelamaan hidup kita juga akan kering. Hidup kita juga akan mati. Maka hari ini kita bersama-sama dalam Hari Raya Darah dan Tubuh Kristus. Kita diingatkan kita untuk setiap saat boleh menyambut Dia, terutama dalam pengalaman Ekaristi. Memang dalam hukum gereja dikatakan kita wajib 1 minggu sekali merayakan Ekaristi. Dan juga lebih baik kalau bisa merayakan juga setiap hari. Alasannya sederhana, agar kita bersama-sama menerima Tuhan dalam hidup ini. Agar kita juga dikatakan tadi, barang siapa menerima dia, menerima Tuhan, maka Tuhan yang akan hidup di dalam dirinya. Jadi Ekaristi yang kita rayakan, apa yang kita peringati hari ini, sebenarnya adalah memperingati Tuhan yang hadir, merayakan Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Itu. Maka mari kita bersama-sama mencoba kembali merefleksikan apa yang sedang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi kita kadang-kadang, bukan kadang, sebagai aturan main, ya kita datang ke gereja dengan berlutut, lalu bersujud. Tapi sebenarnya kita tidak bisa melakukan hanya itu. Ungkapan cinta akan Tuhan tidak hanya melakukan berlutut dan bersujud, tapi kita harus memberikan lebih dari apa yang kita buat. Seperti kalau dibandingkan kalau Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai makanan, dia tidak hanya sekedar memuaskan rasa lapar perut, bukan memuaskan rasa lidah, tetapi dia memberikan hal yang lain. Dalam bacaan yang kedua dikatakan, barang siapa menerima piala syukur atau minum darah, kita mengucap syukur. Dan barang siapa makan daging, mereka berani membagikannya, mereka berani berbagi. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kerelaan berbagi semakin kuat. Itu tanda-tanda yang membuat lebih dari makanan yang biasa yang tadi dibandingkan. Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan makan makanan yang lebih, bukan makanan yang dimakan nenek moyangmu yang hanya orang makan karena lapar atau karena kewajiban harus
harus makan 3 kali atau 2 kali sehari. Tapi karena orang diajak untuk apa? Ketika menerima Tuhan untuk bersyukur. Bersyukur karena apa? Diselamatkan. Darah Kristus mengingatkan soal peristiwa keselamatan. Makan daging, artinya Yesus memberikan diri untuk belajar tadi, berbagi. Jadi sikap itu yang timbul. Jadi kalau orang merayakan Ekaristi, pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri sendiri, sejauh mana sikap syukurku dan sikap berbagiku itu bertumbuh. Kalau tidak, ya kita mungkin hanya seperti orang tadi, orang makan biasa, seperti makan obat. Ya kalau tidak makan itu sakit, hanya sekedar itu, tidak ada lebihnya. Kita tidak mau sebagai orang beriman bukan seperti itu. Yang mungkin kita masih bertindak seperti itu. Entah karena sebagai kewajiban, entah tidak enak dan sebagainya. Tapi pertanyaan mendasar dalam ibadah Ekaristi harus mengarah kepada pengalaman yang lebih mendalam. Orang diajak untuk menemukan sikap syukur setiap hari dan sejauh mana semangat berbagi itu menjadi kuat di dalam hidup. Maka mari kita bersama-sama merenungkan pengalaman ini. Ingat, engkau menerima Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang Maha Murah, Tuhan yang melindungi, tinggal di dalam hidup. Ia ada menghidupi diri. Dan apakah kita mencoba juga menunjukkan Tuhan yang hadir di dalam perbuatan? Jangan sampai seperti saya diingatkan, kalau orang menyalakan api, kalau ditutup dengan gantang, apinya hanya untuk dirinya sendiri. Apakah api tadi bersinar untuk orang lain? Jadi Tuhan ingin agar kita semua menerima hidupnya dan membiarkan kuasa Tuhan terjadi di dalam diri. Semoga dengan cara itu hidup kita boleh setiap saat menerima hidup yang baru. Ada beberapa gereja hari ini merayakan, sudah mulai membuka misa publik. Ya harapannya tadi dengan ini Bapak Uskup juga mengharapkan agar kita tadi belajar menerima Tuhan dalam situasi yang sangat terbatas, situasi yang mungkin tidak diharapkan, situasi yang mungkin juga masih adalah kecemasan. Membiarkan Tuhan hadir, membiarkan Tuhan ada dalam hidup, menguasaimu. Sejauh ini mungkin kita lebih banyak dikuasai rasa takut ke penyakit, macam-macam. Itulah yang mungkin keadaan di hidup. Karena apa? Yaitu yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar, sering kita terima. Kalau itu yang mempengaruhi hidup kita. Dan Tuhan ingin di dalam Ekaristi orang menemukan, orang menerima Tuhan. Tuhan yang akan menghidupi hal-hal yang sering membuat hidup kita cemas. Jadi perbandingannya seperti ini. Ya kalau kita misalnya kalau dalam hidup sehari-hari kita itu seperti apa? Hidup kita itu yang paling mudah berpikirnya seperti apa? Lalu kata-kata yang sering kita ungkapkan juga seperti apa? Itu biasanya dipengaruhi oleh apa yang kita terima, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita terima. Jadi itu yang keluar. Kalau kita sering menerima Tuhan dengan berbagai macam cara, semoga hidup kita itu hidup oleh apa yang kita terima itu Tuhan sendiri. Dan semoga cara itu kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita rayakan pengalaman ini, pengalaman tubuh dan darah Kristus ini sebagai pengalaman iman yang luar biasa. Gereja Katolik meletakkan pengalaman ini sebagai pengalaman puncak karena di dalam Ekaristi kita menerima Tuhan.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa. Kita semua biarpun banyak menjadi tubuh, sebab kita menerima bagian pada roti yang satu, yaitu tubuh Kristus sendiri. Marilah dalam perjamuan tubuh dan darah ini kita berdoa bersama. Bagi seluruh kaum beriman, semoga Allah Bapa menerangi kita agar perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberikan kekuatan nyata kepada umat-Nya untuk meningkatkan pengabdian kita kepadanya serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga Allah Bapa membimbing semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajalnya, semoga Allah Bapa menghibur sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya. Masih diperkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga paroki, semoga Allah Bapa membimbing kita agar semakin sering menyambut tubuh dan darah Kristus, serta menimba kekuatan baru untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua dan umat Allah yang kudus, Tuhan Yesus, roti kehidupan yang turun dari surga, lindungilah kami dan seluruh umat-Mu yang tersebar di seluruh dunia, dan bagi mereka yang tidak dapat hadir pada saat ini, semoga tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai santapan rohani menguatkan jiwa dan raga kami dan menghantar kami kepada kehidupan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tak henti-hentinya memperkuat gereja dengan santapan tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga kami selalu memperoleh kekuatan baru setiap kali kami menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. The bread by your hand was once a seed was sown, then grew and yielded all the ground, and gathered all for men. The wine by your cup was once a vine that each root to bear good fruits,
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya. Sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini, Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, agar memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama para malaikat memuji Engkau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, Kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan seuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskan persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Nya. Ia memberikan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja dan restui kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya patah kepada saya. Tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Bread from heaven, Jesus is you. Our way of loving, you made us all like you. No, we are not lost out in the cold, 'cause you remained with us, filling us with yourself. Our bread of life, inflaming always with your love, all of humanity. Bread from heaven, Jesus is you. Our way of loving, you made us all like you.
but to bring us with you into your house, where we will live together with you for all eternity. Bread from heaven, Jesus, it's you, our way of loving. You make us all like you. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, dalam perjamuan Ekaristi ini, kami telah Kau perkenankan mencicipi sukacita surgawi berkat tubuh dan darah Yesus Putramu. Semoga kelak kami Kau perkenankan pula selamanya menikmati anugerah-Mu dalam perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua yang telah merayakan tubuh dan darah Kristus, hidup kita semakin dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.